Hai semua, berikut ini beberapa settingan wajib yang bisa dilakukan di HP Oppo, terutama HP Oppo yang baru dibeli. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai karena saya akan membahas beberapa settingan-settingan yang wajib kita lakukan di HP Oppo. Oke, langsung saja yang pertama yaitu adalah menambahkan akun Google dan akun Oppo ya teman-teman ya. Nah, jadi kita sangat perlu sekali menambahkan akun Google apabila kita ingin mendownload aplikasi yang ada di Play Store. Kemudian untuk akun Oppo itu digunakan apabila teman-teman ingin mencadangkan pesan, kontak, album foto, ataupun teman-teman ingin melacak posisi HP kalian ya. Nah, masih banyak lagi keuntungan-keuntungan lainnya apabila kita menambahkan akun Oppo. Oke, langsung saja untuk menambahkan akun Google, kita masuk ke pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah. Kalian klik di bagian Google. Nah, di sini apabila teman-teman belum menambahkan akun Google, silahkan kalian tambahkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan tambahkan di bagian yang ini. Nanti kalian bisa menambahkan akun Google kalian yang sudah ada, ataupun teman-teman juga bisa membuat akun Google yang baru ya. Nah, seperti itu kalian tinggal menambahkan aja. Nanti kalau kalian belum menambahkan, di sini ada opsi untuk menambahkan akun. Kemudian untuk akun Oppo yaitu di bagian yang ini, yang paling atas di bagian pengaturan, kalian klik masuk. Nah, di sini kalian tinggal klik masuk. Jadi nanti di sini kalian bisa tambahkan akun Oppo kalian atau membuat akun Oppo baru dengan menggunakan akun Google ataupun dengan nomor telepon ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk settingan yang selanjutnya adalah menghapus aplikasi. Nah, jadi pada saat kita baru beli HP atau HP baru, itu biasanya banyak aplikasi-aplikasi yang terunduh di sistem HP Oppo-nya ya, teman-teman ya. Nah, jadi daripada memakan ruang penyimpanan atau menjadi beban penyimpanan di HP Oppo kita, alangkah bagusnya dihapus saja, apalagi tidak kita butuhkan atau tidak kita gunakan. Nah, misalnya ini aplikasi pinjam dulu 100. Nah, jadi untuk menghapusnya kalian tinggal klik dan tahan seperti ini, lalu pilih hapus. Nah, kalian silahkan hapus saja untuk aplikasi-aplikasi yang tidak kalian butuhkan, misalnya Netflix, Lazada, dan lain sebagainya. Kalian bisa hapus saja jika tidak teman-teman gunakan atau tidak dibutuhkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk hapus ada dua. Nah, di sini bisa hapus dari home screen ini yang X, kemudian hapus menguninstall, pilih hapus ini ya, tong sampah ini. Atau kalian masuk ke info aplikasi, kemudian pilih uninstall. Lalu klik OK. Nah, maka aplikasinya akan terhapus. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah tampilan layar depan ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa setting atau mengatur tampilan layar depannya ini. Nah, caranya kalian tinggal ciutkan aja dua jari seperti ini sampai tampilannya berubah seperti ini. Nah, untuk yang pertama, teman-teman bisa mengubah wallpapernya. Nah, di sini banyak sekali wallpaper yang sudah disediakan oleh HP Oppo. Jadi di sini kalian juga bisa menggunakan foto kalian sebagai wallpaper ya. Nah, kalian tinggal pilih di bagian album. Kemudian kalau kalian ingin memilih wallpaper yang sudah disediakan, di sini juga banyak sekali. Teman-teman tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Nah, ini juga ada. Nah, kalian sesuaikan aja dengan selera kalian. Kemudian apabila teman-teman ingin mengunduh, kalian bisa klik wallpaper lainnya. Biasanya di sana ada wallpaper beraneka ragam yang bisa kalian beli. Nah, di sini saya contohkan menggunakan wallpaper yang ini. Nah, kita pilih yang ini. Nah, ini biasanya dia akan menyesuaikan dengan waktu ya, teman-teman ya. Nah, dia akan berubah waktunya, tampilannya sesuai dengan waktu di HP kita. Misalnya malam hari dia akan menjadi gelap, kemudian pagi hari akan menjadi terang. Nah, masih banyak wallpaper yang lainnya yang bisa kalian gunakan. Kalian tinggal klik terapkan ke layar awal. Nah, maka wallpapernya akan berubah ya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk wallpapernya sudah berubah. Kemudian masih tetap di settingan tampilan layar depan. Nah, di sini kalian bisa atur juga icon. Di bagian icon ini kalian klik. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur model iconnya. Kalian bisa pilih. Nah, ini untuk default atau bawaan seperti ini. Kalian bisa ubah menjadi material seperti ini. Kemudian bisa berubah menjadi kerikil, bisa berubah khusus. Kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Kemudian yang ini lainnya, kalian bisa klik. Nah, di sini biasanya itu diarahkan untuk membeli
icon ya teman-teman ya, model-modelnya kalian bisa beli. Kemudian di bagian bawah ini kalian juga bisa menampilkan nama aplikasi ataupun tidak ditampilkan. Nah, yang ini. Kemudian ukuran hurufnya kalian juga bisa atur huruf aplikasinya ya. Kemudian di sini ada warna sistem, kalian bisa atur ya, bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Kalau udah kalian klik terapkan. Kemudian kita lanjut lagi di bagian yang selanjutnya, yaitu di bagian widget. Nah, ini masih di bagian tampilan layar depannya ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan widget seperti cuaca, kemudian pencarian Google, dan lain sebagainya ya. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian widget, jadi kalian tinggal tambahkan seperti ini, kalian tinggal klik dan tahan, lalu kalian usapkan ke atas ya. Nah, seperti ini. Maka akan bertambah ya. Jadi kalian juga bisa menghapus ataupun menambahnya. Kemudian saya lanjutkan di sini di bagian layout. Nah, untuk layout ini kita bisa mengatur ukuran ya, teman-teman ya. Nah, bisa 4x6, 5x5 ataupun yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, ini semakin banyak dan tampilan ikonnya semakin kecil. Nah, di sini saya sarankan yang ini aja 4x6, jadi ikonnya itu sedang, nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau udah langsung aja klik terapkan. Nah, kemudian settingan selanjutnya yaitu di bagian transisi. Nah, di sini teman-teman bisa atur model transisinya ya. Nah, defaultnya biasa aja seperti ini. Kemudian ini ada gulirkan, kemudian ada kubus, kemudian ada balik. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang kalian sukai. Kalau udah, kalian bisa klik terapkan. Nah, kemudian selanjutnya di bagian ini lainnya, teman-teman bisa mengatur mode layar awal ya teman-teman ya. Nah, di sini ada dua jenis, ada mode standar. Nah, kalau mode standar ini hanya di layar depan aja ya. Nah, kalau mode laci dia ada, kalau kita gulir di bawah ada seperti ini, gulir ke bawah. Nah, ada. Kalau mode standar hanya di bagian ini aja ya. Kalau kita gulir seperti ini dari bawah ke atas itu nggak akan muncul. Kemudian selanjutnya di sini ada juga yang ini, kalian bisa kunci tata letak layar awal ya. Nah, jadi di bagian ini terkunci. Jadi kalau kalian tidak sengaja terhapus atau apa, itu tidak akan bisa ya teman-teman ya, karena sudah terkunci. Nah, saya contohkan yang ini. Mau saya ubah tidak bisa karena terkunci ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu setting di bagian pusat kontrol. Nah, kalian masuk aja ke pusat kontrol seperti ini. Lalu kalian klik di bagian titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih edit ubin. Nah, jadi teman-teman silahkan atur aja menu-menu yang di dalamnya ini. Kalian bisa susun berdasarkan sesuai yang sering kalian gunakan atau yang sering kalian pakai ya. Nah, misalnya di sini saya sering menggunakan cuplikan layar, jadi cuplikan layar ini saya ubah ke bagian atas ya. Kemudian selanjutnya kita cari di bagian ini, misalnya NFC, kita ubah ke bagian atas ini juga, agar lebih mudah kita mengaksesnya. Kemudian yang ini kita ubah juga. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur atau menyusunnya sesuai berurutan dengan yang sering kalian gunakan ya. Nah, kalau udah kalian bisa keluar dan kalian bisa lihat tampilannya sudah berubah. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting keyboard ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya langsung saja klik di bagian ini pencarian Google. Jadi kita akan diarahkan ke keyboard seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk setting ke keyboard ini, teman-teman bisa langsung klik di bagian icon pengaturan atau gear yang ini, kalian klik. Nah, kemudian di sini teman-teman masuk dulu ke preferensi ya. Nah, kita klik. Nah, di sini teman-teman untuk tampilan keyboardnya kita bisa lihat ini baris angkanya belum muncul ya. Jadi kita munculkan agar lebih mudah penggunaannya. Jadi nggak perlu tekan lama seperti ini. Jadi kita munculkan aja. Jadi kita masuk ke pengaturannya tadi, pilih preferensi. Lalu di sini baris angkanya kalian aktifkan. Kemudian selanjutnya di sini kalian juga bisa tampilkan tombol alih emoji jika kalian mau. Kemudian di sini yang ini berbunyi jika tombol ditekan, ini dinonaktifkan aja jika kalian tidak suka ada bunyi ya. Kemudian di sini kalian juga bisa menonaktifkan yang ini getarnya. Biasanya kalau kita aktifkan dan ini ada kekuatan getarannya, biasanya itu ada getaran ya. Kalau nggak suka dinonaktifkan aja. Kita lanjut, kita keluar dari pengaturan yang ini. Lalu kita masuk ke tema. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah ya, teman-teman ya. Kalian bisa ubah warnanya. Nah, kalian sesuaikan aja kalian suka yang mana.
Nah, di sini kalian juga bisa unduh dan di bawahnya masih banyak yang lainnya bisa kalian coba. Nah, di sini kita lanjut lagi di bagian koreksi teks. Nah, di sini biasanya saya akan menonaktifkan yang ini. Koreksi otomatis ini saya nonaktifkan agar tidak mengganggu pada saat kita suka ngetik secara singkat-singkat atau chatting ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau kita ngechat itu kan sukanya secara singkat ya teman-teman ya. Kalau kita mengaktifkan koreksi otomatis biasanya dia akan mengkoreksi dan mengubah tulisan yang kita ketik. Oke, kita keluar dari sini. Kemudian selanjutnya ini ketik geser kalian nonaktifkan aja agar pada saat kalian tidak sengaja menggeser itu biasanya akan mengetik ya. Jadi kita nonaktifkan aja. Kemudian di sini biasanya saya akan masuk ke bagian papan klip ya. Nah, di sini papan klip. Nah, biasanya di sini saya akan mengaktifkan yang ini semua. Biasanya dia akan menyimpan dari teks yang pernah kita salin ya teman-teman ya. Jadi mempermudah kita apabila kita ingin menggunakannya lagi. Nah, kemudian saya juga akan mengaktifkan yang ini, simpan screenshotnya ya teman-teman ya di papan klip. Jadi misalnya kita screenshot, jadi nggak perlu masuk ke galeri untuk mengirim melalui media sosial. Kita tinggal klik tempelkan aja dari papan klipnya ya. Nah, di sini kalian izinkan aja. Nah, kalau sudah aktif kita keluar dari sini. Kemudian selanjutnya kita keluar lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini untuk tampilannya. Toolbarnya kalian bisa atur juga. Nah, kalian bisa atur sesuai dengan yang sering kalian gunakan aja. Kalian klik di bagian ini. Nah, misalnya saya sering menggunakan papan klip ini. Jadi kita ubah papan klipnya ke atas. Kemudian yang tidak kita gunakan bisa disimpan aja. Nah, seperti itu. Teman-teman silahkan letakkan aja untuk menu-menu yang sering kalian gunakan di bagian ininya ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah ketuk 2 kali ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengaktifkan ketuk 2 kali untuk mematikan layar atau ketuk 2 kali untuk menyalakan layar. Nah, jadi teman-teman nggak perlu lagi menekan tombol daya atau tombol powernya. Jadi tombol powernya jadi lebih awet dan tidak mudah rusak ya teman-teman ya. Nah, untuk mengaktifkan ketuk 2 kali ini cukup mudah sekali. Kalian ciutkan 2 jari seperti ini ataupun kalian tekan lama di layar kosong. Kemudian di sini kalian klik di bagian lainnya. Nah, lalu kalian gulir ke bawah, kalian cari di sini yang namanya ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Nah, yang ini kalian aktifkan, kemudian yang ini juga kalian aktifkan, ketuk 2 kali untuk mengunci. Nah, yang ini kalian aktifkan juga ya, teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman bisa juga angkat untuk bangun ini, kalian bisa aktifkan. Nah, misalnya layar HP kalian sedang terkunci. Jadi kita tinggal angkat aja seperti ini. Nah, misalnya dia terkunci seperti ini, jadi kita angkat. Nah, maka dia akan menyalakan layar ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal buka aja kunci layarnya. Kemudian di sini ada juga yang namanya pencegahan salah sentuh di saku. Nah, biasanya pada saat kita memasukkan HP kita ke saku celana ataupun ke saku baju, itu biasanya ada salah sentuh ya. Nah, jadi kalian aktifkan aja ini untuk mencegah agar tidak salah tekan atau salah sentuh di layar HP kita. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah kunci layar dan kunci privasi ya teman-teman ya. Nah, untuk kunci layar kalian bisa mengaktifkan kunci sidik jari seperti ini agar lebih mudah penggunaan HP kalian. Nah, kalian juga bisa menggunakan kunci seperti sandi, pola, dan lainnya, ataupun bisa mengaktifkan kunci sidik jari ataupun kunci wajah ya. Nah, jadi di sini kalian bisa masuk ke pengaturan, lalu selanjutnya kalian gulir ke bawah. Kalian cari yang namanya keamanan dan privasi. Kalian klik aja. Nah, kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian pembuka kunci perangkat. Nah, di sini ada kunci layar, kalian aktifkan aja di bagian kunci layar ini. Kemudian di sini kalian aktifkan juga buka dengan wajah dan sidik jari ini agar lebih mudah penggunaan HP kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu kunci privasi ya teman-teman ya, yaitu di bagian yang ini, setelan lainnya, yaitu keamanan dan privasi lainnya. Nah, ini kata sandi privasi ini kalian aktifkan aja. Saya sarankan kalian buat berbeda dengan kunci layar ya teman-teman ya. Jadi fungsinya adalah teman-teman bisa untuk mengunci aplikasi ataupun kalian bisa menyimpan atau menyembunyikan foto ataupun
video ataupun file-file lainnya dengan menggunakan kunci privasi tadi ya. Nah, saya contohkan di sini kunci aplikasi. Nah, di sini sudah saya aktifkan, sudah bisa kita mengunci aplikasi ya. Kemudian bisa juga menyembunyikan aplikasi ataupun menyimpan foto atau video secara tersembunyi ya, teman-teman ya. Jadi kalian silahkan aktifkan kunci layar dan kunci privasinya untuk menjaga privasi kalian. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya yaitu AOD atau Always On Display ya teman-teman ya. Nah, jadi di HP Oppo kali ini banyak sekali tampilan-tampilan yang keren dan menarik untuk kalian aktifkan di HP kalian ya teman-teman ya. Rugi sekali apabila kita tidak mengaktifkan settingan yang ini. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke pengaturan, lalu pilih wallpaper dan gaya. Nah, di sini teman-teman klik di bagian tampilan selalu aktif. Nah, kalian klik. Nah, di sini teman-teman aktifkan aja di sini. Nah, kalian bisa pilih. Nah, ini manualnya biasa. Kalian bisa atur warnanya, kalian suka yang mana. Kemudian di sini juga ada banyak sekali di bawah ini di personalisasi kalian bisa pilih. Nah, di sini kalian bisa menggambar pola kalian sendiri ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa buat. Nah, kalian bisa atur juga untuk warna-warnanya. Kemudian di sini kuasnya kalian juga bisa atur. Nah, kemudian ada bentuk juga, kalian suka yang kayak mana, kalian bisa atur ya teman-teman ya. Nah, kemudian warnanya kalian juga bisa ganti. Kalau udah, kalian tinggal checklist dan kalian tinggal terapkan. Nah, tampilannya nanti kita akan lihat ya. Kemudian di sini yang sistem juga ada jejak karbon dan lain sebagainya. Di sini juga ada jam digital dan lainnya ya. Kalian silahkan sesuaikan aja, banyak sekali untuk tampilan-tampilan AOD-nya. Nah, di sini saya coba untuk mengunci layar. Dan ini dia untuk hasil yang saya buat tadi ya, teman-teman ya. Nah, di bagian yang ini juga ada yang namanya pengaturan tampilan lainnya. Kalian klik aja. Nah, di sini teman-teman silahkan bisa pilih di sini mode tampilannya. Kalian bisa atur, kemudian ada infonya juga. Kalian bisa menambahkan waktu, tanggal, baterai, dan notifikasi ya. Nah, ini kalian bisa aktifkan ataupun nonaktifkan. Kemudian di sini kalian juga bisa mengaktifkan tampilkan notifikasi baru di tampilan selalu aktif. Jadi apabila ada masuk notifikasi akan muncul di sana ya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah menghilangkan getar pada saat kita menekan tombol navigasi ya. Nah, misalnya seperti ini kita tekan tombol kembali atau tombol lainnya di bagian navigasi ini biasanya ada getar ya teman-teman ya. Nah, ada getarnya, jadi kita bisa menghilangkan getar tersebut apabila kita tidak suka. Nah, caranya kalian masuk ke pengaturan, lalu selanjutnya di sini pilih suara dan getar. Nah, di sini teman-teman juga bisa setting untuk getar-getar yang lainnya. Nah, bergetar saat berdering, kemudian bergetar saat senyap. Kemudian di sini ada volumenya juga bisa diatur. Kemudian selanjutnya untuk menghilangkan getar yang kita tekan pada tombol navigasi yaitu di bagian haptic. Nah, yang ini kita tekan, kemudian ini dinonaktifkan aja, maka sudah tidak ada getarnya lagi. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu mengatur waktu layar. Nah, langsung saja untuk mengatur waktu layar ya, teman-teman ya. Jadi, apabila kita baru beli, HP-nya biasanya layarnya itu akan cepat mati atau cepat terkunci ya. Nah, jadi untuk mengubah waktu layar atau mengaturnya, masuk aja ke pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian yang namanya layar dan kecerahan. Nah, di sini untuk mengatur waktu layar kalian pilih di bagian layar mati otomatis. Nah, di sini teman-teman biasanya itu 30 detik kalau baru pertama kali. Jadi di sini kalian juga bisa ubah sesuai dengan yang kalian butuhkan. Kemudian di bagian atasnya ada mode terang dan mode gelap. Teman-teman apabila tidak nyaman dengan mode terang, kalian bisa mengaktifkan yang namanya mode gelap ya. Kemudian kalian juga bisa mengaktifkan kecerahan otomatis ini agar menyesuaikan dengan cahaya di sekitar kita ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah menampilkan kecepatan jaringan waktu nyata dan persentase baterai ya. Nah, jadi langsung saja masuk ke pengaturan, kemudian pilih di bagian notifikasi dan bilas status. Nah, selanjutnya di sini pilih bilas status. Nah, ini teman-teman bisa mengatur icon notifikasinya. Nah, kalian bisa tampilkan ataupun hanya tampilkan angka atau jangan tampilkan. Kemudian gaya baterainya kalian bisa ubah, bisa horizontal, vertikal, dan berulang. Kemudian ada juga yang ini, jangan tampilkan. Kalian saya sarankan tampilkan aja agar lebih mudah
melihat sisa baterai kita ada berapa ya. Kemudian selanjutnya untuk mengaktifkan kecepatan jaringannya atau menampilkan kecepatan jaringan, kalian klik di bagian ini, kecepatan jaringan waktu nyata. Nah, sekarang sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, settingan selanjutnya yang saya sarankan adalah perawatan baterai atau settingan di bagian baterai ya. Jadi kalian langsung saja masuk di bagian pengaturan. Nah, kalian masuk di bagian baterai. Nah, di sini teman-teman bisa mengaktifkan yang ini, pengisian daya cerdas. Nah, ini tujuannya untuk memperlambat keausan baterai. Layanan pintar mempelajari kebiasaan pengisian daya Anda dan menyesuaikan pola pengisian dayanya. Nah, jadi di sini baterai kita akan lebih awet apabila kita mengaktifkan pengisian daya cerdas ya. Kemudian kalau kalian mau mengaktifkan yang ini juga bisa, hentikan pengisian daya pada 80%. Tujuannya juga sama, untuk mengawetkan baterai kita agar lebih tahan lama dan tidak mudah rusak ya teman-teman ya. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan yang ini. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya. Apabila teman-teman lebih suka dengan tampilan full screen atau tanpa ada tombol navigasi, kalian bisa mengaktifkan yang namanya navigasi gestur. Nah, kalian masuk ke pengaturan, lalu di sini pilih pengaturan tambahan, lalu pilih navigasi sistem. Lalu di sini kalian tinggal ubah aja ke gestur ya. Nah, jadi untuk navigasi tombolnya sudah menghilang dan untuk cara penggunaannya cukup mudah sekali. Nah, kalian tinggal usap ke kanan ataupun dari kiri untuk tombol kembalinya ya teman-teman ya. Kemudian untuk ke home screen, usap dari bawah ke atas. Untuk menampilkan Ryzen up, kalian tinggal usap aja dari bawah ke atas dengan cara ditahan. Nah, seperti itu cukup mudah sekali untuk penggunaannya. Kalian juga bisa geser-geser seperti ini. Misalnya kalian membuka YouTube, kemudian kita keluar dari YouTube. Kemudian di sini kita buka YouTube musik, kemudian kita keluar. Nah, jadi untuk mengubahnya kalian tinggal geser-geser seperti ini dari bagian bawah ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya, yaitu di bagian gerakan dan gestur. Kalian masuk aja ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, pilih di bagian pengaturan tambahan. Nah, di sini ada yang namanya gerakan dan gestur atau gestur dan gerakan. Nah, di sini kalian klik. Lalu di sini teman-teman bisa mengaktifkan di bagian ini, usap turun dengan 3 jari untuk gambar layar. Nah, ini aktifkan saja. Yang ini juga tekan terus dengan 3 jari untuk gambar layar. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk mengambil screenshot ya teman-teman ya. Nah, seperti ini juga bisa mengambil screenshot. Kemudian di sini ada juga yang angkat tadi untuk membangunkan. Kemudian di sini teman-teman bisa aktifkan yang ini, balik untuk bisukan panggilan masuk. Nah, kalian klik izinkan. Misalnya kalian sedang dalam keadaan sibuk atau sedang dalam keramaian, jadi kalian tidak ingin mengangkat panggilan masuk, jadi kalian tinggal balik HP kalian seperti ini. Kalian balikan, maka dia akan memutuskan panggilan atau membisukan panggilan masuk ya teman-teman ya. Jadi sorry, bukan memutuskan tetapi membisukan panggilan masuk. Jadi suaranya tidak akan berdering ya teman-teman ya. Nah, seperti itu kalian bisa aktifkan di bagian gestur dan gerakan ini. Kemudian di sini juga ada angkat ke telinga untuk menjawab panggilan. Kalian juga bisa aktifkan ya. Jadi kalau saat ada orang nelpon, kalian nggak perlu langsung mengusap untuk menerimanya. Kalian tinggal tempelkan aja ke telinga kalian, maka akan menjawab panggilan teleponnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk settingan yang terakhir, yaitu adalah yang namanya menu aksesibilitas. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan menu ini karena mempermudah penggunaan HP Oppo ya. Nah, misalnya kita ingin mematikan HP tanpa perlu menekan tombol daya ini. Caranya cukup mudah, kalian masuk ke pengaturan, lalu pilih pengaturan tambahan, kemudian di sini pilih aksesibilitas, kemudian pilih menu aksesibilitas, lalu di sini kalian aktifkan, lalu klik izinkan. Lalu di sini kita klik OK saja. Nah, sekarang untuk menu aksesibilitasnya sudah aktif ya teman-teman ya. Nah, jadi kita tinggal tekan, maka akan muncul menu aksesibilitas seperti ini. Kalian tinggal pilih tombol power, lalu kalian tinggal pilih mau mematikan atau merestart HP kalian. Nah, jadi menu ini cukup bermanfaat sekali atau berguna sekali ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan tombol-tombol di samping ini. Nah, misalnya untuk mengecilkan volume juga bisa. Nah, seperti ini, menaikkan volume juga bisa. Kemudian kalian juga bisa mengambil screenshot dari sini.
Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa settingan. Silahkan teman-teman coba aja di HP Oppo kalian. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.